Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat dan penonton setia di channel Berkah Rojokoyo Farm. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur, dan sukses selalu usaha peternakannya. Amin amin ya robbal alamin. Sudah lama kita tidak membahas tentang kebutuhan cempe, pedet, ataupun peranakan kecil di ternak ruminansia, yang mana masih banyak sekali teori ataupun pakan yang kami sajikan di kandang Berkah Rojokoyo Farm. Nah, pada kesempatan video kali ini, Kang Mus akan bagi pengalaman sedikit tentang pembuatan pakan starter complete feed atau complete feed starter dengan berbagai bahan baku yang nanti akan kami share ke teman-teman semuanya. Semoga nanti bisa bermanfaat dan bisa membantu di kandang teman-teman semuanya. Dari proses dan pembuatannya nanti seperti apa, tetap ikuti channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Jadi biar teman-teman tidak ketinggalan info menarik di seputar ternak ruminansia, jual beli ternak, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas tentang bahan baku pembuatan complete feed starter, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya complete feed starter itu semacam bahan baku pakan atau sekumpulan bahan baku pakan dari sumber serat, dari pakan tambahan, dari konsentrat, dari berbagai bahan baku pakan. Kita campur aduk jadi satu dan nanti kita harapkan mumpuni dan menghasilkan hasil akhir dengan protein kasar minimalnya di angka 16% sampai 20%. Kenapa harus segitu? Karena apa? Kebutuhan lepas sapi atau starter ini paling tidak membutuhkan protein yang tinggi karena di rumen ternak itu masih monogastrik atau masih satu. Jadi kebutuhan proteinnya sangat tinggi dan kebutuhannya juga sangat kompleks. Jadi untuk menunjang pertumbuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dari berbagai macam sumber grade A atau bahan baku yang pastinya mudah dicerna sama tubuh ternak, dan utamanya nantinya dan harapannya pertumbuhan dari cempe ataupun pedet itu bisa lebih maksimal lagi. Oleh karena itu teman-teman usahakan bisa menonton videonya sampai habis biar tidak salah paham atau gagal fokus yang kami berikan dari bahan baku dan proses pembuatannya. Sekarang teman-teman bisa perhatikan untuk bahan baku yang saya pakai khususnya di complete feed starter ini. Ini yang pertama yang perlu teman-teman siapkan sumber serat. Nah, sumber serat ini paling tidak yang benar-benar usianya panennya itu sesuai, paling tidak seperti tebon jagung yang saya pakai ini. Itu usia 70-80 hari. Jadi ini tebon jagung manis. Kalau pucukan tebon itu paling tidak ya benar-benar masih hijau segar. Terus yang kedua ada rumput pakcong, ada rumput biovitas. Jadi saya pakai 3 jenis rumput. Jadi yang benar-benar kandungan dari rumput itu benar-benar bagus sekali. Dan nanti kita pakai untuk rumput ini kurang lebih itu nanti di angka 70%. Jadi kita nggak untuk kebutuhan konsentrat kita nggak banyak. Terus yang kedua nanti kita pakai konsentrat ini, konsentrat khusus cempe. Ini KMG Turbo khusus pre-starter. Jadi ini konsentrat yang sangat bagus sekali karena kandungannya dari bahan baku yang benar-benar grade A dengan bahan baku berkualitas. Jadi benar-benar nanti harapannya untuk ternak itu juga lebih bagus lagi. Terus yang selanjutnya ada DCP, ini dekalsium fosfat. Jadi nanti saya pakai kurang lebih 1% dari total ransum pakan 100%. Dan ini untuk konsentratnya nanti pakai 15% saja. Terus ada Premix TS Grow, ini yang sering saya pakai untuk cempe dan bisa juga untuk penggemukan ataupun breeding. Nanti kita pakai 1% juga. Terus yang selanjutnya untuk polar nanti saya pakai itu 5% saja. Jadi nggak banyak untuk pemakaiannya. Terus yang selanjutnya ada
ini bekatul yang sudah saya fermentasi hampir 1 tahun baru saya bongkar. Jadi nanti saya pakai 10%. Terus yang terakhir ada probiotik Winprop sebagai bahan aktif untuk fermentasinya. Jadi total bahan baku semuanya ada 100 kilo. Dan itu nanti kita mix jadi satu. Dan harapan saya yang sudah saya praktikkan itu alhamdulillah benar-benar maksimal untuk pertumbuhan dari cempe, karena di kandang saya adanya di kambing. Jadi semoga nanti bisa diterapkan di kandang teman-teman, khususnya ternak domba, pedet atau sapi dan lain sebagainya. Untuk itu terus simak nanti proses pembuatannya seperti apa, jangan di skip videonya biar teman-teman paham. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, apa saja yang perlu teman-teman siapkan dan prosesnya seperti apa. Langkah yang pertama yang perlu teman-teman siapkan dari proses pembuatan complete feed starter untuk lepas sapi ini. Yang pertama, dari 10% bekatul kita ambil secukupnya. Dan kita masukkan dari probiotik Winprop ini jumlahnya 3 on karena saya proses sekali buatnya 3 kuintal. Jadi kita masukkan 3 on probiotik Winprop bubuk. Terus nanti kita pakai juga untuk TS Group Remix-nya 3 kilo. Kita masukkan. Terus yang selanjutnya dari DCP ini 3 kilo. Jadi bahan baku yang sulit dicampur atau proses pemerataannya, jadi kita campur terlebih dahulu biar mudah nanti proses pemerataannya. Jadi ini contoh saja. Jadi nanti kita campur dan kita aduk semuanya jadi satu biar nanti proses pemerataannya mudah. Jadi itu untuk langkah pertama. Dan perlu teman-teman ingat, untuk proses penyampuran ini benar-benar harus rata. Dan buat teman-teman yang mau mendapatkan untuk DCP probiotik Winprop TS Group Remix, bisa cek deskripsi video ini atau WA ke nomor saya. Jadi harus kita aduk secara merata. Ini untuk langkah awal untuk proses pembuatan complete feed starter ini. Jika nanti sudah merata, nanti tahap kedua kita siapkan juga untuk hijauan, kita gelar di atas terpal yang sudah Kang Mus nanti siapkan. Kita lanjut kembali proses pembuatan complete feed starter lepas sapi bersama kru saya Mas Ma'ruf di hari terakhir magang dan belajar di kandang Berkah Rajogoyo Farm. Jadi setelah video sebelumnya atau video tadi kita bahas tahap awal penyampuran dari probiotik premix, DCP dan lain-lain. Jadi untuk tahap kedua ini yaitu kita ratakan dari sumber serat hijauan, dari pakcong, dari dari rumput biovitas. Terus ada tebon jagung. Selanjutnya kita ratakan juga dari 5% polar. Terus yang ketiga kita ratakan juga untuk konsentrat pre-starter KMG Turbo dari Profesor Jarod Winarno. Jadi konsentrat ini didesain khusus untuk pre-starter dengan PK 20% dengan TDN-nya atau tingkat penyerapannya yaitu di angka 75%. Jadi sangat bagus sekali dengan bahan baku grade A. Jadi untuk pertumbuhan cempe lepas sapi juga sangat bagus sekali. Jadi kita pakai cukup 15% saja untuk konsentrat pre-starternya. Jadi kita ratakan di atas polar. Nanti setelah itu kita ratakan juga untuk sumber karbo yang kedua, yaitu dari bekatul fermentasi yang saya pakai
dan sudah saya fermentasi selama 1 tahun karena baru sempat buka. Dan setelah itu nanti kita cek kadar airnya nanti seperti apa. Dari total hijauan 70% dan pakan penguatnya 30%. Penaburan dari DCP, dekalsium fosfat, saya kasih 1%. Ada juga premix TS Grow khusus kambing dan domba, jadi totalnya ada 3 kilo juga. Terus ada probiotik Winproof serbuk, kita cukup pakai 3 on saja, jadi cukup irit. Jadi buat teman-teman yang masih bingung untuk DCP itu apa, bisa searching saja di Google biar lebih jelasnya. Jadi manfaat dan tujuan pemberian DCP pada sesi video kali ini di Complete Feed starter yang Kang Mus buat. Jadi setelah ditaburkan semuanya dari kebutuhan makro mikro ternak, DCP dan probiotik, kita campur dan kita tes untuk kadar airnya. Kita cek teman-teman untuk kadar air, jadi pas apa belumnya. Sebelum kita simpan benar-benar untuk kadar air nanti harus pas, biar nanti hasil setelah proses fermentasi selama 4 minggu nanti benar-benar hasilnya maksimal, warnanya bagus, baunya harum, rasanya enak, dan pastinya tujuan akhirnya disukai ternak. Jadi itu manfaat dan tujuan dari pembuatan Complete Feed lepas sapi ini. Jadi kita genggam erat-erat seperti ini, kita buka, dia menggumpal, teman-teman bisa lihat. Di tangan kering, di sela-sela jari juga tidak netes air. Jadi ini cukup untuk kadar air. Jadi kita langsung proses untuk pencampuran atau pemerataan semua bahan baku yang kita pakai pada video kali ini. Dan buat teman-teman yang menginginkan konsentrat pre-starter untuk KMB Turbo ini, teman-teman bisa cek video untuk nomor WA-nya di deskripsi dan di bawah ini untuk video nomor HP-nya. Jadi teman-teman nanti bisa menghubungi nomor Bapak Jarod Winarno selaku pembuat dan peracik konsentrat pre-starter, dan harganya berapa dan minimal untuk order berapa, bahan bakunya seperti apa yang dipakai, teman-teman bisa langsung japri saja ya, nggak usah lama-lama. Jadi teman-teman lebih enak, lebih praktis, dan nantinya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita ulang lagi untuk bahan baku dalam pembuatan Complete Feed lepas sapi atau starter ini. Jadi teman-teman bisa ditulis atau bisa juga disimpan video ini. Jadi bahan baku yang pertama saya pakai yaitu sumber serat dengan bahan baku yang bagus yang kami pilih. Yang pertama tebon jagung dari sumber seratnya. Terus yang kedua ada pakcong, yang ketiga ada rumput biovitas.
Jadi totalnya untuk hijauan 70%, dan untuk pakan penguatnya saya pakai 30%. Saya bagi 3, yaitu dari konsentrat KMG Turbo Pre-Starter dengan protein 20%, dan saya pakai cuma 15%, dan tambahan dari sumber karbohidrat dari bekatul fermentasi itu totalnya ada 10% dan 5% dari polar. Dan untuk tambahan dari DCP 1%, dan satu lagi ada tambahan Premix TS Grow khusus domba dan kambing. Dan sebagai bahan aktif untuk fermentasi yaitu ada probiotik Winproof serbuk, saya pakai 3 ons saja karena pembuatan pada video kali ini yaitu 300 kilo. Jadi setelah semua bahan baku kita campur dan jadilah dan seperti ini. Jadi dari baunya saja sudah harum. Kadar air kita press di minimal 25% biar nanti hasilnya tetap maksimal. Setelah itu nanti kita simpan di dalam tong, atau bisa juga teman-teman pakai plastik. Tetap yang bagus untuk penyimpanan pakai tong. Buat teman-teman pemula yang belum punya tong bisa beli terlebih dahulu nanti untuk hasil yang lebih maksimal lagi. Dan nanti kita simpan selama 4 minggu untuk hasil fermentasi yang baik dan bagus kualitasnya ke ternak. Jadi seperti apa untuk proses penyimpanannya, kita lihat bersama-sama biar teman-teman paham. Jangan lupa untuk klemnya kita rekatkan seperti itu. Dan buat teman-teman yang beli tong, usahakan plus klemnya biar hasil dari proses penyimpanan complete fit untuk starter ini lebih bagus lagi. Jangan lupa simpan di tempat penyimpanan untuk pakan komplit fermentasi lepas sapih ini. Dan jangan lupa juga untuk tutup di atas dibalik. Jadi benar-benar nanti ada penekanan dan hasil dan kualitasnya lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir dari proses pembuatan, pencacahan dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga sedikit pengalaman dari Kang Mus ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi yang belum bisa langsung konfirmasi WA saya, cek deskripsi atau di bawah ini. Buat teman-teman yang masih ragu atau bingung proses pembuatan fermentasi bekatul, cek videonya di atas. Dan bisa juga cek deskripsi. Bagi yang mau magang dan belajar di kandang Berkah Rajokoyo Farm, bisa juga informasi ke Kang Mus langsung. Biar teman-teman bisa belajar dan praktik di kandang Kang Mus, biar teman-teman nantinya tahu proses dan pemeliharaannya seperti apa. Cukup sekian dari Kang Mus dalam proses pembuatan complete fit starter atau untuk lepas sapih ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Kang Mus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.